Malaysia panas, fan Harimau Malaya mulai sindir Indonesia setelah gagal ke Piala Asia 2027. ASEAN kembali memanas setelah Malaysia dipastikan gagal mencapai target besar mereka. Di saat fan Harimau Malaya masih kecewa dan marah di media sosial, Indonesia justru jadi pusat perhatian Asia Tenggara. Masuk ke grup F bersama raksasa Asia Jepang dan juara bertahan Qatar serta Raja ASEAN Thailand. Yang membuat ASEAN makin panas adalah duel gengsi melawan Thailand. Banyak netizen percaya pertandingan Indonesia melawan Thailand akan jadi perang terbesar ASEAN tahun ini. Dan berikut adalah komentar dari fan Harimau Malaya dan juga fan timnas Thailand. Malaysia grup mana? Lama mencari tak ketemu. Kata 50 juta langkah ke depan. Malaysia tak ada, kita dukung Thailand, Jepang dan Qatar sajalah. Negara sendiri tidak ada. Malaysia kemana nih? Dukung penuh buat Indonesia. Negara rupiah bangsa TKI aib ASEAN tetap mau juga masuk Piala Asia meskipun tahu mereka akan pulang awal dan dibantai Jepang 6-0. Hahaha. Malaysia kemana nih? Dukung penuh buat Indonesia. Balik awal lah Belanda tim B nih. Malaysia tak layak untuk diingat. Untuk kali ini dukung Indonesia. Disebabkan ikut perintah satu orang, satu Malaysia telan air liur. Melihat negara orang lain pada berlaga di ASEAN Cup 2027 nanti. ASEAN diletakkan di grup manapun memanglah jalan sulit. Indonesia hanya pelengkap jadwal Piala Asia. Hahaha. Inilah perlawanan sebenarnya. Kalau sekelas lawan Brunei, Sri Lanka, Timor Leste, bagaimana bisa berkembang? Dengan Nepal pun pakai pemain naturalisasi. Coba waktu lawan Vietnam saja pakai pemain naturalisasi. Hari itu adalah peluang untuk lolos, tapi tidak juga. Waktu lawan Vietnam pun kena bantai. Hahaha. Malaysia juara sepak takraw nomor 1 atau nomor 2 dunia. Jangan main-main tahu. Buang-buang waktu mendukung sepak bola Malaysia. Itu penuh kebohongan. Terakhir, kehormatan Malaysia dipermainkan oleh negara lain. Sepertinya mereka sengaja menempatkan tim Thailand dan tim Indonesia dalam satu grup, sehingga hanya satu yang mungkin lolos dari babak penyisihan grup. Oke lah, masuk juga wakil ASEAN bukan macam Malaysia farm sendiri buat malu negara dalam dunia FIFA. Malu pula pakai jersey Malaysia. Bagus dukung Jepang. Ban saja sepak bola di Malaysia, itu hanya membuang-buang uang. Bahkan jika ingin menang Anda rela berbuat curang. Malaysia tidak ada dalam daftar kan? Malaysia tidak menjadi tuan rumah Piala Asia. Malaysia berpartisipasi dalam Piala Dunia, tetapi dalam cabang olahraga bowling. Hahaha. Jika tidak, kita berada di grup E bukan Vietnam. Hahaha. Karena dokumen palsu mimpi terus sirna. Singapura, negara kecil pun layak secara prestasi. Malaysia masih memiliki pemain-pemain dengan warisan palsu yang hanya bisa bermimpi untuk bermain di Piala Asia. Sepak bola Malaysia sudah bubar, mempermalukan negara-negara tetangga ASEAN. Hahaha. Singapura pun layak. Betapa besarnya, sekuat sepak bola Malaysia bubarlah. Itulah tantangannya, membuktikan bahwa tim ASEAN juga mampu pergi jauh. Indonesia yang dipenuhi pemain warisan mestinya mampu bersaing dan kalahkan Jepang dan Qatar. Thailand pun apa kurangnya. Saya tidak terkejut dengan negara-negara lain. Yang mengejutkan adalah ketika Palestina bermain sepak bola. Sebuah negara yang dibom setiap hari, mereka bisa lolos ke Piala Asia. Kami tidak punya apa-apa, jadi kami harus mendukung negara tetangga kita. Singapura, Indonesia, Thailand semangat.
Tidak masalah, terkadang dalam kompetisi bergengsi seperti Piala Asia dan Piala Dunia akan ada hasil yang mengejutkan. Dan bukan tidak mungkin bahwa di Piala Asia ini akan ada 1 atau 2 tim yang bukan favorit untuk muncul sebagai raksasa Asia setelah ini. Kami bertaruh pada Singapura, Indonesia, Thailand, dan juga Vietnam untuk melakukan yang terbaik untuk meningkatkan citra sepak bola ASEAN. Bravo ASEAN! Kita pasti akan tersingkir. Babak ini akan menunjukkan kepada kita bahwa hanya mengandalkan pemain campuran dan veteran berpengalaman saja tidak cukup. Sepak bola Thailand perlu direformasi dari awal. Thailand tidak akan mendapatkan 1 poin pun. Lihat saja, semua pemain Thailand sudah tua. Ini sangat sulit, bahkan melawan Indonesia. Thailand pasti tidak akan lolos dari grup neraka ini. Ya, bukan berarti saya tidak mendukung mereka, tetapi kita juga harus menerima kenyataan. Ya, harus kita akui, kita berada di peringkat keempat di grup kita sebelum kompetisi. Mari kita lihat setelah pertandingan, apakah kita mampu memenuhi harapan. Tapi ya sudahlah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sebagai tim underdog, kita akan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Tapi Pak Mantuk benar, melawan Jepang jangan sampai melebihi 6 poin, karena 2 atau 3 dan 4 poin pasti akan datang. Hahaha. Thailand mungkin mampu menandingi Qatar, tetapi melawan Indonesia saya yakin Anda akan kalah. Pemain Thailand tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan tinggi dari pemain Indonesia. Pemain Indonesia banyak berlatih di liga-liga top Eropa dan bersama pemain-pemain top Eropa lainnya. Jepang 9 poin, Qatar 6 poin, Indonesia 3 poin, Thailand 0 poin. Peringkat 1 Jepang 7 poin, peringkat 2 Thailand 2 poin, peringkat 3 Indonesia 1 poin, peringkat 4 Qatar 0 poin. Mari kita tunggu dan lihat Jepang dan Qatar bermain di Piala Dunia 2026. Lalu kita akan mencari cara untuk bermain melawan mereka. Hudson. Bermain melawan tim-tim kuat memungkinkan Anda untuk meningkatkan kemampuan. Tapi apa maksudnya jika Anda takut dengan tim-tim kuat? Maka jangan repot-repot bermain. Main saja melawan Laos, Kamboja, atau Myanmar. Kini seluruh ASEAN menunggu apakah Indonesia benar-benar mampu mengejutkan Asia dan lolos dari grup F. Atau justru kritik pedas fan Malaysia akan terbukti benar. Tulis pendapat kalian sekarang. Mampukah Indonesia bertahan di grup neraka paling mematikan di Asia dan paling disorot di Asian Cup 2027 ini?